ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Ya, silakan Bu Evri untuk di-unmute. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu lagi dalam PD Online dengan edisi spesial ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19 tahun. Ada sukacita Tuhan buat kita semua, dan malam hari ini kita juga bersukacita selain mengimani bahwa Allah Roh Kudus ada bersama kita, kita juga malam ini didampingi, dihadiri oleh para senior kita dari Persekutuan Doa Elizabeth Pusat. Ada Ibu Esther, ada Ibu Lani, ada Ibu Meike, ada Ibu Iin. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya buat malam hari ini. Dan kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran semua tim dan umat yang selalu mau setia bergabung dalam PD Online yang diselenggarakan oleh PDKK Elsa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini dengan edisi khusus ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19 tahun. Waktu dan tempat kami berikan kepada Astri. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih yang ada di Zoom maupun ada di YouTube PDKK Elsa Cikarang. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, senang sekali malam ini kita bertemu kembali melalui persekutuan doa online. Sudah memasuki bulan ke-6 sepertinya kita PSBB dan berada di rumah saja. Sudah ada sebuah kerinduan yang luar biasa ya untuk memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama mungkin, tapi kita harus bersabar, kita harus mematuhi protokol pemerintah, kita harus tetap di rumah aja, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, kita mau siapkan hati kita. Oh iya, kebetulan malam ini, malam ini kita mau merayakan syukur untuk ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19. Ya, 19 bukan usia yang kecil, bukan usia yang masih kanak-kanak, tapi sudah dewasa, sudah dapat KTP. Iya, malam ini kita mau menaikkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi PDKK Elsa, dan kita juga mau menaikkan syukur bagi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan sikap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sungguh hanya karena anugerah Tuhan, sungguh hanya karena kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kami.
Malam ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi beban kami Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, saat ini kami mau tinggalkan Tuhan. Kami mau bawa hati kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Begitu baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Maka setiap hari kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami ada di sini semua berkat anugerah Tuhan. I am here because of your grace, Jesus. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Betapa kami berterima kasih dan bersyukur. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan penuh iman kita katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Banyak berita beredar Tuhan, keadaan begitu sulit. Tapi Engkau terus menyertai kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam setiap hal yang kami lewati, dalam setiap hal yang kami hadapi Tuhan, suka maupun duka, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tak cukup kata untuk kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih lagi di dalam Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami, dengan seluruh hati dan roh kami Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau, hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu kami beroleh kelegaan Tuhan. Kami datang kepadamu malam ini. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Seluruh alam semesta Tuhan menyanyikan kemuliaan Tuhan. Kita naikkan sama-sama pujian ini dengan sepenuh hati, dengan iman kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah dan kita puja. Melukiskan
Sungguh hanya Engkau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Engkau Allah yang ajaib dengan segala perbuatan-Mu yang tidak di luar akal kami, Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami. Engkau Allah yang memberi kami hati yang baru setiap hari, untuk kami boleh terus berjalan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam ini Engkau boleh hadirkan Bapak Vincent di tempat ini untuk boleh membagikan kabar sukacitamu. Kami berdoa untuk Pak Vincent Tuhan. Engkau boleh urapi Pak Vincent dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar apapun yang Pak Vincent sampaikan malam ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua di tempat ini. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya sejak awal, pertengahan, dan akhir Tuhan, Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja di tempat kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing. Dan kami menjadi orang yang tidak sama dengan ketika kami masuk ke dalam Zoom ini. Kami akan keluar dengan membawa sukacita. Kami akan keluar dengan membawa sesuatu yang baru dari Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita, halo, bisa dengar saya kah? Bisa, Bu. Oke, baik. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Kandau. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian karena Pak Vincent yang seharusnya mengisi untuk pelayanan firman hari ini berhalangan karena masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun begitupun beliau tetap akan berusaha untuk boleh bergabung dengan kita nanti sekitar jam 8:30 lebih. Jadi Tuhan baik dan sangat baik. Dia tidak pernah membiarkan kita tidak mendapatkan firman-Nya. Malah malam hari ini kita dikirim oleh senior kita, ibu kita yang sudah begitu dekat di hati kita. Ya, putri Tuhan yang sangat cantik, Ibu Esther Kandau. Kita sama-sama siapkan hati Bapak Ibu. Mari kami persilakan waktu dan tempat untuk Ibu Esther. Silakan Bu. Terima kasih. PDKK Elizabeth Ministry Elsa Cikarang. Dan saya sangat bersyukur kalau pada malam ulang tahun ini saya boleh ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami sangat berbahagia karena yang hadir juga Koordinator Umum Elizabeth Ministry, Ibu Lani Natalia mau hadir, penasehat dari Elizabeth Ministry, Ibu Meike Lolong, dan terutama yang hadir koordinator dari PD Elsa Cikarang, Ibu Caroline dan Bapak Paulus, yang membimbing persekutuan doa ini dari tahun ke tahun, makin maju, makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Profisiat
Pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan. Tema yang saya pilih adalah bersyukurlah senantiasa. Pada masa pandemi COVID-19 begini, berapa banyak orang yang susah, tertekan, agak bingung, galau. Tapi kalau kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur, boleh berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh-sungguh itu keajaiban yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita mulai pada malam hari ini, renungan ini. Dan Roh Kudus. Amin. Saya sangat percaya setiap pelayanan di Elsa Cikarang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mampu kita umat maupun koordinator memimpin. Tidak mampu. Tapi kita dipimpin, dibimbing, dipegang tangan kita oleh Roh Allah, Roh Kudus. Ayat pertama yang akan saya baca terambil dari Mazmur 79 ayat 13. Mazmur 79 ayat 13. Demikian bunyinya. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Bukan untuk satu hari, bukan hanya ulang tahun ini, bukan untuk satu minggu, bukan untuk satu bulan, tapi untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Ini nazar kami dari PDKK Elizabeth Cikarang. Kita bernazar, kita akan memuji Tuhan selalu. Maka kami katanya umatmu dan kawanan domba gembalamu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Masukkan ini di dalam hati. Ingat, kita bersyukur untuk selama-lamanya. Bukan hanya karena jam atau waktu kita bersekutu. 1 jam, 2 jam. Bukan pada saat kita berada di gereja virtual untuk misa. Bukan hanya kalau kita ulang tahun dan mau menyalakan lilin untuk di atas kue tart. Bukan hanya sekejap waktu yang pendek. Tapi kita bernazar dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus. Kita akan bersyukur untuk selama-lamanya. Mengapa kita mau bersyukur untuk selama-lamanya? Sama-sama kita buka di dalam Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Kita baca, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita bersyukur karena semua daripada kita mengalami Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia tidak izinkan kita terpuruk. Tapi dia baik. Kalaupun dia sedang izinkan kita berada dalam keadaan yang agak sulit, tetap kita bersyukur. Tetap kita percaya. Dia tidak mungkin biarkan kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama kita. Tuhan, Engkau baik untuk selama-lamanya. 1 kali 24 jam Engkau baik. 7 hari dalam seminggu Engkau baik. Dalam sebulan 30 hari Engkau baik. Dalam 1 tahun penuh Engkau baik. Dan dari abad ke abad Engkau
amat sangat baik. Kami sangat berterima kasih mempunyai Allah yang baik. Bukankah di dalam kehidupan kita dia baik? Dia selamatkan kita. Dan di dalam paket keselamatan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kesehatan. Semua komplit dia berikan kepada kita. Ada penguasaan diri. Sepanjang masa kita mengalami Tuhan itu baik. 1 tahun 365 hari biarlah kita ucap, Engkau baik Tuhan. Tidak ada satu hari di mana Engkau tinggalkan. Kalaupun kita mengalami kesulitan adalah untuk mendidik kita, untuk mendisiplin kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kepada kita selalu supaya kita kuat di dalam karakter kita, supaya makin cemerlang Tuhan yang kita pancarkan, supaya orang lain dapat membaca dari tutur bahasa kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, sungguh Tuhan baik. Barusan ini kalau saudara baca di medsos, di Roma ada seorang pastor yang tiap hari dia memberi makan. Dia bersedia mengulurkan tangan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Namun dia diserang. Tapi seluruh Roma, seluruh Italia mengaku dia sungguh amat baik. Sebetulnya yang mereka puji adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam dia, di mana dia care, dia peduli akan orang-orang yang kurang beruntung. Saudara-saudara yang kekasih, selain kita tahu bahwa Tuhan itu baik, mari sama-sama kita lihat di dalam Mazmur 138 ayat 1. Mazmur 138 ayat 1. Demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Jadi kita tahu dia baik. Jadi kalau kita bersyukur bukan dengan separuh hati. Bukan 3/4. Bukan 90%. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, utuh, bulat, semuanya yang ada di hati ini kami bersyukur. Indahnya kalau kita bisa bersyukur, karena kita minum ya. Kita bisa bersyukur betapa baiknya Tuhan, betapa dia care, betapa dia peduli akan kita. Sungguh Tuhan itu baik. Makanya kalau kita bersyukur, jangan separuh hati. Jangan 3/4 hati. Tapi bersyukurlah dengan segenap hati. Bulat, utuh. Di dalam Injil Matius 11 ayat 25, Injil Matius 11 ayat 25, sama-sama kita buka, kalau bisa ditayangkan. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang-orang yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Aduh,
Yesus saja bersyukur, Yesus saja berterima kasih kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kalau kita dinyatakan semua kebaikan daripada Tuhan, kita kan tinggal di mana nih? Persekutuan doa Elizabeth di Cikarang, Elsa, bukan di pusat loh. Tinggalnya agak jauh. Tapi untuk orang-orang seperti kita ini, Tuhan siapkan. Di mana dikatakan di sini, bagi orang, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Karena seringkali saya dengar Pak Paulus bilang, kita ini persekutuan doa kecil. Kita ini bukan dari pusat, tapi kita di tempat yang jauh, yang kecil. Justru yang kecil ini Tuhan siapkan. Tuhan nyatakan dirinya. Tuhan sayang. Tuhan peduli. Syukur bagi Dia yang memberikan kepada kita perhatian yang begitu besar. Sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes 11 ayat Injil Yohanes 11 ayat 41. Injil Yohanes 11 ayat 41. Ada? Sama-sama kita buka. Nah, firman Tuhan berkata begini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan doaku. Saudara, ketika Yesus berdoa dan doanya didengar oleh Bapa di dalam surga, dia angkat tangan, dia angkat suara, dia angkat hatinya, dan dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terlebih lagi kita sekalian yang suka berdoa. Terlebih lagi kita sekalian yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan doa kita. Jangan sampai kita pikir doa kita tidak didengar. Jangan sampai kita berkata, masihkah engkau mendengarkan doaku? Ya masihlah. Dia tetap jamin bahwa kita berdoa. Kalau kita minta kepada Bapa di dalam nama putranya yang tunggal, yang telah berkorban bagi kita, yang telah tumpahkan darahnya yang kudus, darah anak domba Allah untuk memenangkan kita pada saat kita angkat suara kepada Bapa dan kita minta di dalam nama putramu Yesus Kristus, maka Bapa di sorga mendengar doa kita. Keyakinan ini harus ada pada kita bahwa doa-doa yang kita panjatkan dia dengar. Apakah dia bilang tunggu dulu? Apakah dia bilang tidak? Atau apakah dia berkata iya? Kalau tidak pasti tidak baik untuk kita. Maka dia telah dengar doa kita. Karena satu kerinduan daripada Tuhan. Satu tujuan daripada Tuhan Bapa di dalam surga. Bahwa hidup kita memuliakan Allah Bapa di dalam sorga. Kalau kita minta sesuatu yang tidak baik untuk kita dan Tuhan paling tahu itu akan mencelakakan anakku ini, maka dia tidak dengar dan dia tidak jawab. Contoh, kalau seorang anak kecil dia minta kepada orang tuanya, berikan kepada saya pistol Pak,
Walaupun orang tua itu sayang kepada anak, tidak mungkin orang tua itu memberikan senjata atau senjata tajam kepada anak kecil yang tidak tahu bergaul atau tidak tahu mau melakukan dengan senjata itu harus lakukan apa. Saudara, Tuhan paling tahu apa yang baik bagi kita. Jadi kalau kita berdoa, Dia telah dengar. Dan hanya satu maksud, kebaikan Dia kembalikan kepada kita. Dia akan selalu mengasihi kita. Dia berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kalau Dia sudah berikan putranya yang tunggal bagi kita, Dia sudah berkorban, masakan apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini, Dia tidak kabulkan. So pasti Dia kabulkan. Saudara-saudara yang kekasih, saya sangat bersyukur melihat ayat ini. Ada seorang perempuan di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 pada ayat 37, kalau bisa ditayangkan ayatnya, 2 Raja-Raja 4 ayat 37. Demikian bunyinya. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anaknya, lalu dia keluar. Mengapa perempuan ini bersyukur sedemikian rupa kepada Elisa, nabi, di mana dia sangat berterima kasih, sampai katanya mukanya dia letakkan di tanah. Dia merendahkan diri sedemikian rupa dengan hati penuh pengucapan syukur. Mengapa? Karena abdi Allah ini, Nabi Elisa ini, menyembuhkan anaknya yang sudah mati. Dia menurut firman Tuhan, anak itu yang sudah mati, dia baringkan dirinya di atas anaknya, mata di atas mata, hidung di atas hidung, mulut di atas mulut, tangan di atas tangan. Apa maksudnya sih? Nabi ini mentransfer kehidupan yang ada kepada dia kepada anak yang mati ini. Ini kalau Tuhan suruh lakukan. Jangan kita lihat kalau ada orang mati kita mau baring aja di depan dia. Tidak. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan kita lakukan. Tapi ini Elisa, Tuhan suruh dia hidupkan anak ini. Dan bagaimana caranya? Kehidupan yang ada pada dia, dia transfer kepada anak ini. Dan kitab suci berkata, anak ini hidup. Ketika ibunya dipanggil untuk mengambil anak ini, ibunya lihat anak yang mati ini sudah hidup. Maka Alkitab berkata, dia tersungkur katanya di depan kaki Elisa. Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Apa maksudnya ini? Ini sikap hati. Apa kalau kita berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, kita semua tiba-tiba tersungkur dengan muka kita di tanah? Tidak. Yang dimaksudkan ini, pada masa itu, pada peristiwa ini, ucapan syukur yang begitu mendalam karena abdi Allah membangkitkan anaknya, maka dia tersungkur dan dia berterima kasih. Dia bersyukur. Ini sikap hati. Biarlah saudara dan saya mempunyai sikap hati demikian kepada Allah, Tuhan kita. Dan kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan telah menolong kita, telah membimbing kita,
telah memberkati kita pada masa kita yang paling sulit. Tuhan utus Dia untuk menolong kita. Mari kita punya sikap hati demikian. Jangan sampai kita tidak peduli akan apa yang Tuhan buat kepada kita melalui abdi Allah itu. Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Bapa, berikan kepada kami hati, sikap hati yang tahu bersyukur padamu. Bahkan sampai wajah kami, muka kami sampai ke tanah. Itu yang paling dalam yang diberikan. Sama-sama kita lihat di dalam Injil Yohanes 12 ayat 3. Injil Yohanes 12 ayat 3. Lihat di dalam kitab suci, kita belajar melihat bagaimana orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 3, kata firman Tuhan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminjaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Dan bau minyak, kata firman Tuhan, bau minyak semerbak di seluruh rumah. Adakah kita kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan? Kitab suci berkata, Dia memberikan minyak wangi, yang minyak narwastu murni yang mahal harganya, bukan KW-KW. Saya suka lihat kadangkala kalau dulu kan kita masih bisa pergi kalau orang meninggal, kita bisa ngelayat. Pas mau tutup peti, mama yang telah begitu berjasa, semua pada nangis kan. Mama meninggal, terima kasih mama, terima kasih engkau sudah besarkan kami, terima kasih engkau pelihara. Pas mau tutup peti, kan semua suka kasih minyak wangi. Semua minyak wangi. Pas saya lihat, ya ampun, minyak wanginya 4, 7, 11. Kasih kayak minyak wangi yang benar, yang mahal harganya. Seperti perempuan ini, Maria, dia berikan minyak wangi yang mahal harganya. Minyak narwastu yang murni. Dia tidak sayang akan harga daripada minyak wangi ini yang mahal. Dia kasih, dia tuangkan ke kaki Yesus. Kemudian dia menyekanya dengan rambut. Kalau perempuan itu punya rambut yang panjang zaman dulu. Kalau kita kan sekarang pendek-pendek gitu, praktis. Kalau dulu rambutnya panjang. Rambut berbicara tentang mahkota daripada perempuan. Tapi mahkota daripadanya dia taruh di bawah kaki Yesus. Dia taruh, dia letakkan di bawah kaki Yesus. Tidak ada arti dan tidak ada harga mahkota kita tanpa Yesus. Dengan kata lain, biarlah engkau bimbing apa yang saya pikirkan dan apa yang saya banggakan. Dia menyekanya, dia lap kaki itu dengan rambutnya sambil bersyukur kepada Tuhan Yesus. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Maria, saudaranya Marta, sebagai tanda syukur dan tanda terima kasih. Hari ini kita merayakan ulang tahun daripada PDKK Elizabeth Elza di Cikarang. Dan pasti Ibu Caroline dan Pak Paulus dan seluruh pengurus mengadakan sesuatu yang indah. Sama-sama kita baca pada ayat yang terakhir, Mazmur 30. Mazmur 30. Bisa ditayangkan.
Mazmur 30 ayat 6. Mazmur 30 ayat, sebentar ya saya cari. Apa tadi di mana dikatakan siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Biarlah kita sekalian, kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan sebagai korban, kalau ada korban berarti kita harus berkorban untuk mempersembahkan. Kita mempersembahkan dengan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur? Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kalau kita memberi sesuatu, kalau ada orang ulang tahun dan kita memberi sesuatu dengan hati, maka kata firman Tuhan itu memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita cari kado, ini nggak cocok untuk saya, ini saya dapat waktu itu hadiah ulang tahun nggak cocok, ini warna juga nggak cocok, biar dia aku kasih sama orang lain. Itu bukan korban. Tapi kalau kita bilang, ini saya suka sekali, tolong ayat ditayangkan lagi, saya suka sekali Mazmur 50 itu. Mazmur 50 ayat 23, di mana dikatakan, kalau kita memberi kepada seseorang, ini aku paling suka, tapi aku mau memberikan kepada dia, karena dia, saya sayang sama dia. Firman Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Biarlah dalam hidup kita yang satu kali ini, kita itu hidupnya jujur jalannya. Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biar semua orang yang bertemu dengan Ibu Caroline dan Pak Paulus sampai sekarang, saya kalau bertemu dengan suami istri ini, saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah. Tuhan, terima kasih Engkau pertemukan saya dengan suami istri ini, di mana saya boleh lihat dari wajah mereka, mereka pancarkan syukur kepadamu, mereka pancarkan terima kasih kepadamu, nampak dari wajah, dari sikap, dan dari tutur bahasa. Bukan hanya untuk Ibu Caroline, tapi dan Bapak Paulus, tapi untuk kita sekalian yang bergabung di dalam persekutuan doa ini, Elsa Cikarang, kita latih diri, kita minta kepada Tuhan, biar tanda syukur kita nampak dari wajah, biar tanda syukur kita nampak dari bahasa kita, biar tanda syukur kita nampak dari sikap tubuh kita. Terima kasih Bapak di dalam sorga, kalau pada malam hari ini, waktu yang pendek Engkau berikan kepada kami untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan kami tahu, masih sekian tahun, masih banyak tahun yang akan Engkau tambahkan kepada kami, supaya hidup kami yang satu kali ini, kami boleh bekerja untuk Engkau, kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Kami boleh persembahkan karya kami bagimu. Nama Tuhan diharumkan melalui kehidupan kami sekalian. Dan telah diberi contoh oleh Ibu Caroline dan Pak Paulus. Dan kita mengikuti jejaknya. Karena kita tahu mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati.
Shalom, saya kembalikan kepada host. Karena malam hari ini kan pesta, masih banyak yang mau dikerjakan. Jadi pendek-pendek saja ya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu Esther untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kami malam hari ini. Sungguh-sungguh special edition ya Bu. Mengucap syukur selalu, bersyukur selalu. Ya, terima kasih Bu Esther. Karena firman ini ternyata juga menjadi kunci kali ya. Sehingga dari wajah kelihatan awet muda. Ya, terima kasih Bu. Dan semoga firman ini juga bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kita yang bergabung dalam Zoom malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tidak lengkap rasanya bila kita tidak melihat tayangan ataupun kata-kata sambutan dari para senior kita. Nah, untuk itu karena kita dianugerahi Tuhan malam ini dengan rahmat yang begitu besar, kita mau menyiapkan waktu kita sebentar untuk mendengarkan kata sambutan dari Ibu Lani. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, salam bahagia penuh sukacita para sahabat yang amat sangat dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam juga kepada Romo Aan dan Ibu Esther yang tadi sudah memberkati kami semua melalui pemberitaan firman Tuhan dengan tema bersyukurlah senantiasa. Kalau saya melihat ya, PD Elsa ini merupakan PD yang senantiasa mau selalu bersyukur. Maka pasti malam hari ini live streaming dibuat dengan super spesial banget sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang tadi dikatakan amat sangat baik. Karena ungkapan syukur ini selalu dipanjatkan oleh sebuah PD yang yang mengatakan tadi Ibu Esther bilang kalau bersyukur itu setiap hari 1 tahun ada 365, maka saya percaya dan saya yakin PD Elsa ungkapkan rasa syukur ini dengan mengadakan live streaming yang super spesial banget karena penyertaan Tuhan, pertolongan dan kemurahan hati Tuhan sehingga pada hari ini PD Elsa Cikarang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-19. Provisiat kepada koordinator PD Elsa, yaitu Ibu Caroline, yang cantik wajahnya dan cantik pula hatinya, dan serta segenap para pekerja tim Elsa yang begitu setianya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani dia. Sekali lagi, bravo untuk PD PKK Elsa Cikarang. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu Lani untuk kata-kata sambutannya, ucapannya, doa dan harapannya bagi kami. Dan kita mau dengarkan saat ini telah bergabung juga Ibu Titi sebagai pendamping persekutuan doa di Paroki Cikarang Ibu Teresa. Waktu dan tempat kami persilakan. Belum ada suara itu. Ya. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom, shalom Bu. Ya, sepertinya sudah terdengar
ada Romoaan ya. Baik. Shalom Romo, teman-teman yang terkasih Bapak Ibu Shalom PDKK semuanya. Elsa ya. Syukur pada Tuhan, senang sekali saya kembali malam ini dapat berjumpa dengan malam ini dengan Bapak Ibu dan teman-teman khususnya di PDKK Elsa yang tentunya malam ini sangat sukacita ya untuk merayakan ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19 ya, Provisiat, saya ucapkan selamat. Nah, harapan saya kiranya PDKK Elsa senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama dan tetap rendah hati, sukacita selalu di dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan provisiat terutama kepada Bapak Paul dan Ibu Caroline yang selama ini telah setia untuk membangun dan mengembangkan PDKK Elsa. Semoga kedepannya kita semakin turba dan semakin melayani menjadi berkat bagi sesama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Titi. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Ibu kepada kami yang bergabung menjadi salah satu si dalam persekutuan, si dalam bidang persekutuan. Dan kini saatnya Bapak Ibu yang terkasih telah hadir pula di antara kita Romo Antoro, dan kami mempersilahkan Romo untuk menyampaikan doa dan harapannya bagi PDKK Elsa. Silakan Romo. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, Ibu Esther Kando yang telah memberikan firman untuk kita semua dalam rangka ulang tahun PDKK Elsa yang tahun ini genap 19 tahun. Jadi lebih tua dari imamat saya. Saya baru 14 tahun imamat, jadi 5 tahun lebih tua dari saya. Saya belum lahir, belum jadi imam, tapi PDKK Elsa sudah lebih dulu hadir di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, dan pasti kehadirannya selalu membawa berkah dan sukacita sampai hari ini di usia 19 tahun ini. Terima kasih untuk semua para pendiri dulu ya yang mengawali berdirinya PDKK Elsa, yang pasti memberi inspirasi dalam hidup menggereja di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Dan siapa saja yang pernah hadir meskipun mungkin tidak mengikuti rutin atau continue, saya percaya, saya yakin pasti mendapatkan sesuatu dengan mengenal dan merasakan pelayanan PDKK Elsa selama 19 tahun ini. Pasti selalu diingat dan selalu dirasakan berkat yang diterima oleh saudara-saudari kita. Maka harapan saya sebagai pastor paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa dengan kehadiran PDKK Elsa terus memberi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang lain, dan semoga nanti memunculkan juga generasi-generasi muda yang nanti siap untuk melanjutkan karya pelayanan kita ini. Terima kasih untuk Pak pengurus, Pak Paulus, Ibu Caroline, Ibu Evri, dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dalam perayaan syukur ini, meskipun kita tidak bisa berjumpa, walaupun sudah kita rencanakan semuanya, ternyata di luar dugaan kita harus berjumpa melalui Zoom ini di rumah kita masing-masing. Tapi ini semua tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi semangat kita dalam
pelayanan. Itu saja pesan saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati. Dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan doa bersama. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu, khususnya bagi kami, komunitas PDKK Elsa Paroki Cikarang, yang tahun ini genap berusia 19 tahun. Perjalanan 19 tahun yang kiranya banyak pengalaman, tantangan-tantangan yang kami hadapi, namun kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau mendampingi kami melalui para motivator, pembina, pendamping, dan juga teman-teman, saudara-saudari kami, seluruh anggota PDKK Elsa, dan juga siapapun yang pernah datang, pernah hadir, bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di tempat kami semua ketika kami menyelenggarakan ibadah, adorasi, maupun juga pujian-pujian bersama. Tuhan, semoga dengan usia 19 tahun ini menjadikan kami semakin dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu yang kami ungkapkan dalam tugas-tugas dan karya pelayanan kami, mulai dari keluarga kami masing-masing, komunitas, dan kiranya kami dipanggil untuk keluar mewartakan kabar sukacita itu kepada siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan kami selanjutnya, biarlah hari-hari kami, karya-karya pelayanan kami ini hanya untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami ini menjadi saluran rahmat-Mu bagi orang-orang yang kami layani. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Septi, istri Pak Nandi yang hari ini berulang tahun. Semoga Engkau memberikan rahmat, kegembiraan, kesehatan, kesejahteraan, dan berkat yang melimpah bagi Ibu Septi. Juga kehadirannya menjadi berkat bagi keluarga Pak Nandi, bagi anak-anaknya, dan secara umum bagi kami semua komunitas PDKK Elsa ini. Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberkati hari-harinya agar selalu Kau penuhi dengan rahmat dan anugerah-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita PDKK Elsa, orang-orang yang kita doakan, secara khusus saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19 yang saat ini dirawat, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Dan mereka semua yang mohon doa-doa kita, serta tugas, belajar untuk anak-anak kita, pekerjaan, dan karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Antoro untuk wejangannya, untuk doanya, dan untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini. Terima kasih Romo masih menyempatkan diri, karena sebenarnya Bapak Ibu Romo sedang ada di room yang lain, dia sedang Zoom. Dia memberikan waktu untuk kita, betapa kita bersyukur malam hari ini, usia 19 tahun ya, penuh dengan hal-hal yang baik dan pasti akan semakin baik lagi. Romo Antoro, sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Romo. Dan Amin.
Amin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saat ini juga sudah hadir Ketua BPK KAJ ya, BPK Badan Pembaruan Karismatik Katolik, BPK KAJ. Saya susah nyebutnya. BPK PKK KAJ. Nah, itu ada suara Romo. Terima kasih Romo. Ya, itu Bapak Ibu sudah ada di antara kita. Bapak Vincentius yang juga sedang ada pekerjaan tapi masih memberikan waktu dan dirinya untuk kita. Oh, thank you Lord. Terima kasih banyak. Waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Vincent. Shalom, Romo, Shalom. Romo Antoro, semuanya teman-teman, Pak Paulus, dan Ibu, dan semua pengurus semuanya, dan seluruh tim dan umat dari PDKK Elsa. Luar biasa sekali Profisiat ya, ulang tahun ke-19, suatu perjalanan yang yang cukup panjang juga gitu, kesetiaan dalam pelayanan luar biasa sekali. Dan apalagi saya berapa kali saya datang di ruko dari PDKK Elsa ini, Bapak Paulus dan Ibu Caroline begitu setia ya, dari awal saya lihat untuk melayani sebagai oase daripada umat di paroki Cikarang ya. Walaupun nggak banyak, hanya sekitar 40-50 sesuai daya tampung, tapi menjadi suatu tempat yang luar biasa, oase rohani ya, buat umat yang mengalami kelelahan, umat yang mengalami beban, umat yang kerinduan untuk mengalami kasih Tuhan. Ya, 19 tahun suatu kesetiaan yang luar biasa. Ya, juga terima kasih yang luar biasa atas pendampingan Romo Antoro yang selalu semangat ya, membimbing, mendampingi ya, luar biasa sekali. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa aja, cuma mengucapkan Profisiat selamat dan luar biasa atas kesetiaan dalam pelayanannya. Ya, kita seluruh semua saling mendoakan, saling menguatkan semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Vincent untuk waktu, kesempatan, dan kata-kata nasihat, wejangan ya, dan doa serta harapannya yang diberikan untuk PDKK Elsa yang berulang tahun pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat seperti biasanya, kita tiup lilin dan potong kue, tapi malam hari ini kita tetap akan melakukan hal itu. Nah, kita berikan waktu dan kesempatan untuk tim yang sudah menyiapkan. Silakan. Iya, puji Tuhan teman-teman terkasih, Bapak Ibu, pada tanggal 12 September 2020 kemarin, PDKK Elsa sudah sampai pada usianya yang ke-19. Ya, seperti yang pertama saya bilang tadi, dan malam ini kita bersama-sama mau mengucapkan syukur, menaikkan syukur untuk penyertaan Tuhan selama 19 tahun bagi PDKK Elsa. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ini kekuatan kami Tuhan. Membiarkan kami berjalan sendiri melalui setiap hal yang kami hadapi di dalam kami menjalani pelayanan di persekutuan doa ini Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, kami berjalan selama 19 tahun melalui suka dan duka, setiap liku-liku di dalam pelayanan kami Tuhan.
di dalam hal-hal yang Kau percayakan bagi kami. Kami bisa menjalani semua, Tuhan. Kami bisa melewati semua, karena Engkau selalu menyertai kami. Perkenanan Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus meneguhkan hati kami, untuk kami terus berjalan. Engkau yang bertindak, Engkau yang selalu memberi pertolongan bagi kami, Tuhan, di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam perjalanan kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh hanya karena anugerah-Mu, Tuhan, kami bisa terus ada di sini dan kami bisa terus melanjutkan pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami. Iya, malam ini teman-teman bersama-sama kita mau mengucapkan syukur. Kita mau ada sedikit perayaan untuk ulang tahun Elsa yang ke-19. Silakan ambil kuenya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, selamat ulang tahun dari Kakak Elsa yang ke-19 kepada seluruh koordinator, tim dan pengurus. Selamat ulang tahun, semoga terus semangat dan terus setia dalam menjalani karya dan pelayanan di jalan Tuhan. Kita tiup sama-sama yuk. Enggak ditiup sih, kita kipas sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya. Udah lah. Ya, silakan Kak Evri. Sini. Tekan gini tuh kue-kuenya. Ya, terima kasih Henry, terima kasih Astri. Ya Bapak Ibu, ternyata kita harus meniup lilin dengan hati dan pikiran kita, dengan mata kita, tapi saya secara pribadi tetap merasakan sukacita dan kebersamaannya. Ya, Tuhan itu hebat. Kita diberi fasilitas melalui Zoom ini, kita masih bisa merayakan ulang tahun, bisa merasakan sukacitanya bersama-sama. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini saatnya kita mau mendengar dan melihat video dari para sahabat, para senior yang mengucapkan dan telah mengirimkan videonya untuk mengucapkan ulang tahun kepada selamat ulang tahun untuk PDKK Elsa. Silakan host untuk menampilkannya.
Shalom yang terkasih PD PKK Elsa Cikarang. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-19. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk bisa mencapai usia 19 tahun. Karena dari awal didirikannya Elsa, tentu ada mengalami kendala, ada mengalami tantangan, serta berbagai masalah yang harus dihadapi. Tetapi bersama Tuhan Yesus, semua bisa teratasi. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh PD Elsa ini. Saya pribadi amat sangat terkesan melihat kekompakan dan kebersamaan kalian dalam pelayanan. Saat mengadakan fellowship, terlihat kerjasama yang sangat baik, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong-menolong antar sesama tim, dan terlihat nyata kehidupan doa yang dengan tekun dilakukan. Satu lagi yang membuat saya amat terkesan adalah ketekunan, kesetiaan, dan semangat yang luar biasa dari kalian semuanya, bukan hanya dalam pelayanan persekutuan doa, tetapi juga pelayanan di luar persekutuan doa. Contohnya saat kalian mengadakan pelayanan kasih melalui donor darah yang secara rutin dilakukan, dan juga kunjungan ke berbagai panti-panti asuhan dengan hati yang tulus, penuh cinta kasih. Pelayanan yang kalian lakukan sungguh sangat menyenangkan hati Bapa di surga. Tingkatkanlah pelayanan kalian, bagikan Kristus ke banyak orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sekali lagi, Profisiat dan Tuhan memberkati PD PKK Elsa Cikarang. Amin. Shalom, sahabat-sahabat keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Saya ucapkan secara khusus selamat ulang tahun. Kesan saya, penyertaan Tuhan selama 19 tahun ini nampak dari buah yang dihasilkan dalam kekompakan, kerjasama, dan kesatuan, serta keakraban sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Pesan saya, tetap semangat untuk menjadi berkat bagi sesama, hidup rukun bersama, seperti Mazmur 133 ayat 3. Karena dalam kerukunan bersama, Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan hendaklah dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sebagaimana di Efesus 2 ayat 5. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Happy birthday PDKK Elsa yang ke-19. Di usia yang sudah menginjak remaja ini, PDKK Elsa akan semakin beriman, semakin harmonis di dalam pelayanan, dan semakin menjadi tulus dan setia di dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya PD Elsa di dalam buah-buah pelayanan akan menjadikan umat semakin beriman dan semakin terberkati. PDKK Elsa menjadi PDKK yang berbela rasa dan bisa menjadi terang dan garam bagi saudara dan saudari semua. Happy birthday, God bless you. Shalom sahabat-sahabat PDKK Elsa Cikarang. Lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun yang ke-19 untuk PDKK Elsa Cikarang. Kiranya kasih karunia, berkat Tuhan selalu menyertai kalian semua, sehingga tetap bertumbuh di dalam iman, tetap berkarya dengan penuh kedewasaan, dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun PD Elsa, Tuhan Yesus memberkati. Masih teringat tahun-tahun pertama, berarti 19 tahun lalu, waktu pertama kali kita berjumpa dengan Pak Paulus dan Ibu Caroline.
Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pasangan ini yang menjadi founder atau orang-orang perdana di PKK Elsa Cikarang yang terus tekun dan terus memberikan yang terbaik, yaitu apartemennya, semua peralatan. Kami melihat ketekunan yang luar biasa. Kadang-kadang ada koordinator-koordinator kalau udah selesai mereka langsung keluar atau tidak peduli. Tapi kita bersyukur untuk Pak Paulus dan Ibu Caroline yang terus peduli, ada jiwa penggembalaannya. Terima kasih, dan terima kasih juga kami melihat di Elsa Cikarang ada banyak pekerja-pekerja baru yang dibangkitkan oleh Tuhan, karya-karya sosial yang luar biasa, di mana sudah puluhan kali dengan tekun dan setia untuk donor darah dan juga menjadi berkat untuk Cikarang. Dan banyak orang berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus dan dimuridkan oleh Yesus, mengalami Yesus. Saya pribadi sangat bangga akan Elsa Cikarang. Selamat ulang tahun ke-19 Elsa Cikarang, maju terus memenangkan jiwa bagi Yesus, terus memuridkan jiwa bagi Yesus, terus memuliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, selamat ulang tahun Elsa Cikarang. Puji syukur kalau saat ini Elsa Cikarang boleh merayakan 19 tahun sudah melayani Tuhan. Dan saya pribadi kagum sekali akan pasangan Paulus dan Caroline. Dari awal mereka memimpin persekutuan doa ini, tentu ada teman-teman mereka yang menopang mereka. Sungguh luar biasa, dan mereka setia di dalam pelayanan. Mengadakan beberapa kali kebangunan rohani, pelayanan sosial di mana mereka sumbang darah berapa kali itu dari gereja di tempat mereka beribadah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saya lihat pasangan ini, kalau melayani, wajahnya selalu senyum dan penuh sukacita. Mungkin mereka nggak tahu ya, tapi mereka pancarkan kemuliaan Allah. Itu karena datang dari hati. Mereka melayani dengan passion, dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan karena mereka mencintai Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Sekali lagi untuk Elsa Cikarang, profisiat, maju terus, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Selamat melayani. Shalom. Dengan penuh sukacita, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 kepada seluruh umat, para pengurus dan teman-teman semua yang tergabung dalam PDPKK Elsa Cikarang. Kebahagiaan yang luar biasa bagi saya selama lebih dari 9 tahun terakhir ini dapat berbagi sukacita dalam tiap pewartaan kabar baik kerajaan Allah dan keselamatan bersama dengan teman-teman semua di PDPKK Elsa Cikarang. Dalam kedewasaan usia saat ini, 19 tahun, mari bersama-sama tetap semangat melayani Tuhan dan menjadi terang bagi sesama di tengah tantangan zaman dan badai gelombang situasi dunia yang terkadang terasa menakutkan. Bersama Yesus, dalam kuasa Roh Kudus-Nya dan samudera kasih Bapa yang tak terbatas, mari kita lanjutkan pelayanan ini. Shalom, kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 kepada PDKK Elsa Cikarang.
Kami turut berbahagia dan berbangga hati dengan kehadiran PDKK Elsa Cikarang di tengah umat Allah. Begitu banyak program yang dilakukan oleh PDKK Elsa Cikarang, mulai dari baksos, donor darah, persekutuan doa, KRK, praise and worship, dan masih banyak lagi, di mana PDKK Elsa Cikarang luar biasa memberkati banyak umat. Kami juga mendoakan agar PDKK Elsa Cikarang tetap semangat menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi profisiat dan Tuhan memberkati. Hai, selamat ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19. Wow, udah 19 tahun ya. Terima kasih PDKK Elsa sudah menjadi rumah kedua, menjadi keluarga kedua, tempat bertumbuhnya iman, kasih, dan pengharapan. Harapannya PDKK Elsa bisa terus menjadi terang di tengah kegelapan, bisa menjadi harapan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan tim melayani dengan sepenuh hati. Satu kata buat PDKK Elsa, menyala. Hai Elsa, apa kabar? Shalom. Semoga semua rekan-rekan sehat semua di PDKK Elsa yang luar biasa setia dalam melayani. Selamat ulang tahun untuk Elsa yang ke-19, sukses selalu dan berhasil dalam memberitakan karya-karya Allah. Walaupun kami berada jauh, kami ada di Surabaya saat ini, kami berterima kasih atas nama keluarga karena kesetiaan Elsa selalu mendoakan kami. Selamat sekali lagi untuk Elsa, semoga selalu setia dan sukses dalam melayani dan semakin berkembang. Selamat ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19 tahun. Saya bersyukur dan berterima kasih boleh menjadi bagian daripada PDKK Elsa. Harapan saya semoga koordinator ini di hari-hari yang akan datang semakin peka, semakin dipenuhi hikmat Tuhan, serta kasih dan sukacita yang melimpah dalam melayani umat yang Tuhan percayakan untuk boleh hadir bergabung dalam PDKK Elsa Jakarta. Terima kasih. Halo semuanya, selamat ulang tahun PDKK Elsa ke tahun 19. Aku rumahnya di Cikarang. Nama aku Jolin. Aku suka balet. Aku suka ke PDKK Elsa juga loh. Ya teman-teman datang ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Dan yang penting kita tetap hidup dan semangat. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk PDKK Elsa. Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan. Seiring salam dan doa, saya Gabrielius CSSR dari Bukit Padadika, Asrama Keluarga Injil Tenturis. Saya tentu bersama dengan staf dan para siswa ATI mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 bagi Persekutuan Doa Karismatik Katolik Elizabeth Zakaria Cikarang. Tentu harapannya kompak selalu, juga setia dalam tugas-tugas, dan tentu semoga menjadi terus penyalur berkat bagi banyak orang yang dilayani. Sekali lagi, sukses buat PDKK Elsa Cikarang. Dari Bukit Padadika, kami para staf dan para siswa
Ya, Bapak Ibu, kita sudah banyak menerima ucapan terima kasih dan doa. Saatnya dari tuan rumah yang berulang tahun, Pak Paulus dan Bu Caroline, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Nanti setelah itu silakan diambil alih oleh Grace. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertama saya mengucap banyak terima kasih untuk kehadirannya dan kebersamaannya di malam hari ini. Untuk Romo Aan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingannya kepada kami selama ini. Juga untuk Bu Titi, juga sebagai pendamping di Paroki Cikarang. Juga kami mengucap banyak terima kasih kepada Bu Lani, Bu Meike, Bu Esther, Bu Tres, semuanya dari Elizabeth Ministry yang selama ini selalu menopang kami, baik di dalam doa, baik di dalam segala sesuatu, menopang kami, mendukung kami semuanya. Dan juga saya mengucap terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini selalu bersama-sama kita melayani di tempat ini. Tanpa teman-teman semua, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus dan semuanya. Terutama tadi ada Ibu Esther dan yang lainnya yang udah sempatin hadir di ulang tahun PDKK Elsa. Sebelum kita tutup acara ini, sebelum pengumuman, kita foto dulu sebentar ya. Mungkin semuanya bisa dinyalakan kameranya, kita foto bareng. Ini ada 2 halaman. Halaman kedua masih banyak yang belum nyala. Oke, kita mulai dari halaman 1 dulu sebentar. Siap. Halaman 1, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahin dulu. Sebentar. Mana ini? Oke. Selanjutnya halaman 2. Halaman 2 siap. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Ya. Kita lanjutkan ke pengumuman sebentar. Ya, untuk pertemuan selanjutnya di tanggal 30 September itu firman dengan Ibu Siska Arifin. Temanya adalah Renew My Heart of Lord. Ya. Kemudian selanjutnya di tanggal 7 Oktober kita akan bertemu lagi di via Zoom tentunya dan YouTube dengan temanya Angelus Castos atau Guardian Angel ya. Firmannya akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Handoyo, pewarta BPK PKK KAJ. Mungkin itu aja pengumumannya. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Paulus dan yang lainnya? Nggak ada, Grace. Cukup, Grace. Cukup. Oke. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan sedikit rezekinya dan membantu pelayanan PDKK Elsa untuk lebih melayani lagi, silahkan dicatat nomor rekeningnya dan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Terima kasih. Demikian pengumumannya.
kita kembalikan ke host. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, dan menyertai Bapak Ibu dan keluarga. Bahkan apapun yang direncanakan, dikerjakan, biarlah roh Tuhan selalu menguasai, memenuhi, dan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa ada bersama-sama untuk terus mencintai Tuhan dan senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Astri bawakan lagu penutup. Kita tutup persekutuan doa kita malam ini dengan menaikkan satu pujian. Bila ku pandang agung karyamu, ku terpesona. Bulan dan bintang Engkau tempatkan sempurna. Rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Kasih-Mu penuhiku selamanya, sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Kau pegang hidupku, Kau tuntun langkahku, ku aman dalam-Mu, ku tenang bersama-Mu, sebab Engkaulah Allah penolongku, sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Kau pegang hidupku, Kau tuntun langkahku, ku aman dalam-Mu, ku tenang bersama-Mu, sebab Engkaulah Allah penolongku untuk selamanya. Sampai bertemu kembali di persekutuan doa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih semuanya. Bagi yang ingin tinggal di ruangan boleh. Jika ada yang ingin live juga boleh, dipersilahkan. Terima kasih Esther untuk firman Tuhan. Esther, Dani, Bu Meke, Bu Tres,